Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dia Cahayasari SEMM pada mata pelajaran OTKP Kearsipan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kearsipan. Ya, walaupun kita tidak streaming, tapi setidaknya audio dalam PowerPoint ini bisa mewakili kehadiran e-book dan memperdalam tingkat pemahaman kalian semua. Kita bahas untuk selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep dasar kearsipan, kita harus mengetahui dulu pengertian arsip menurut etimologi atau menurut bahasa. Bahasa Yunani, arsip itu bernama arsium, yang berarti peti untuk menyimpan sesuatu. Menurut bahasa Latin disebut velum, yang berarti tali atau benang. Menurut bahasa Inggris disebut arsip, yaitu kumpulan warkat, record, dan file. Kemudian untuk bahasa Belanda dan bahasa Jerman sama-sama berarti warkat. Untuk slide berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian arsip menurut beberapa ahli. Nah, untuk slide ini kalian bisa baca sendiri ya. Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian arsip adalah catatan tertulis, tercetak dalam bentuk huruf, angka, gambar yang mempunyai arti tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi yang apabila diperlukan dan ditemukan itu mudah. Contohnya apa? Arsip itu surat, kartu, flash disk, telegram, gambar, dan sebagainya. Syarat dikatakan sebuah dokumen atau surat atau warkat disebut arsip. Yang pertama, dia harus mempunyai arti dulu. Yang kedua adalah mempunyai kegunaan. Yang ketiga adalah disimpan dengan benar. Sedangkan kearsipan sendiri adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, penyimpanan warkat menurut sistem tertentu sehingga ketika diperlukan mudah dicari. Tujuan kearsipan sendiri adalah untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan, menjaga kelestarian, hemat waktu dalam mencari arsip, dan arsip terpelihara dengan baik. Nah, di sini kita dapat gambarkan ketika kita mencari sesuatu arsip atau katakanlah kita mencari buku pelajaran, dan ketika kita benar-benar menyimpan dengan baik buku yang kita punya, ditata di meja belajar dengan baik. Nah, ketika kita mau membutuhkan, misalkan kita mau belajar buku matematika. Nah, kita itu mencari buku matematika itu dapat dilakukan atau ditemukan dengan mudah. Beda halnya ketika buku yang kalian itu tidak tertata dengan rapi. Jadi, misalkan kalian mau mencari buku matematika di dalam tumpukan yang berserakan, itu lebih susah dan boros waktu. Jenis-jenis arsip berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama adalah berbentuk lembaran, contohnya seperti foto, surat, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk bukan lembaran, contohnya kalau zaman dulu itu disket dan CD. Kalau sekarang sih seperti flash disk, kemudian hard disk. Dia bentuk filenya itu adalah soft copy ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan masalah. Kalau yang pertama adalah berdasarkan financial record. Financial record ini adalah tentang catatan-catatan keuangan. Kemudian inventory record yang kedua. Ini berisi tentang catatan persediaan. Kemudian adalah personal record. Bentuknya itu seperti masalah kepegawaian. Kemudian sales record, dia berisi tentang catatan penjualan. Kemudian production record, dia berisi tentang produksi. Jenis arsip berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada swasta. Jenis ini disesuaikan dengan instansi unitnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia ada 2 instansi, yaitu pemerintah dan swasta.
Kemudian berikutnya adalah berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama adalah arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung. Yang ketiga adalah arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan organisasi pencipta arsip. Yang keempat adalah arsip terjaga, yaitu arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup seseorang, perusahaan, atau negara yang harus dijaga keutuhan dan keamanan serta keselamatannya. Kemudian adalah yang kelima, arsip umum. Arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga, jadi sifatnya adalah umum. Contohnya adalah KTP dan SIM. Berikutnya adalah nilai guna arsip. Yang pertama adalah nilai penerangan. Penerangan di sini dia lebih cenderung memberikan keterangan atau informasi tentang sesuatu hal. Yang berikutnya adalah nilai yuridis. Nilai yuridis di sini dia dapat membantu mengungkapkan suatu peristiwa atau hal-hal tertentu dan dapat dijadikan bukti yang sifatnya formal atau sah di mata hukum. Kemudian yang ketiga adalah nilai historis. Yaitu arsip mempunyai nilai sejarah yang dapat digunakan untuk mengungkapkan keadaan, kejadian, dan situasi pada masa lampau. Jadi historis itu lebih cenderung ke cerita ya. Kemudian yang keempat adalah nilai ilmiah. Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya pada catatan kuliah, hasil penelitian, buku referensi, dan lain-lainnya. Kemudian adalah nilai guna fiskal. Nilai guna fiskal di sini dapat dijadikan sebagai bukti penerimaan atau pembayaran. Nah, jadi setelah penjabaran di atas, arsip itu sebenarnya ada singkatannya ya untuk masing-masing perkatanya. Dapat diambil kesimpulan arsip itu A-nya amankan, R rawat, S semua, I informasi, sedangkan P adalah penting. Berikutnya adalah fungsi arsip. Adalah yang pertama sebagai penyimpan warkat atau catatan. Kemudian yang kedua alat bantu perpustakaan. Yang ketiga adalah menyimpan warkat, keputusan yang telah diambil. Kemudian yang keempat adalah kearsipan atau proses dari penyimpanan arsip. Kemudian peranan arsip sendiri apa sih sebenarnya? Sebagai sumber ingatan jika kita lupa ya. Yang kedua sumber informasi, yang ketiga bahan pertimbangan keputusan, yang keempat sumber bahan pengawasan, yang kelima adalah sumber bahan pertimbangan evaluasi. Karakteristik dan sifat arsip, dia harus autentik, kemudian legal, unik, dan terpercaya. Jadi lebih akurat ya. Kemudian yang berikutnya adalah asas kearsipan. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi ini cenderung terpusat. Yang kedua itu adalah desentralisasi atau pembagian. Jadi dia dibagi-bagi nanti unitnya. Yang ketiga adalah gabungan. Gabungan ini adalah intinya penggabungan dari sentralisasi atau desentralisasi. Disebut juga dengan asas campuran. Sebelum membahas lebih jauh tentang asas sentralisasi, kita harus mengetahui dulu pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu adalah surat yang dari luar masuk ke dalam perusahaan kita. Nah, contohnya perusahaan lain mengirimkan surat undangan ke perusahaan kita. Nah, surat undangan itu disebut dengan surat masuk. Yang berikutnya adalah surat keluar. Surat keluar itu adalah surat yang berasal dari perusahaan kita untuk dikirimkan ke perusahaan lain atau keluar dari perusahaan kita, itu dinamakan dengan surat keluar.
Nah, kita lanjut ke pokok asas sentralisasi, disebut juga dengan asas terpusat. Dia itu pengertiannya adalah semua surat yang masuk dan surat yang keluar itu semua dibebankan pada unit kearsipan. Unit kearsipan itu adalah dia yang berada di bawah direktur. Sedangkan bagian keuangan membawahi staf, bagian personalia membawahi staf, bagian pemasaran membawahi staf. Ini disebut dengan unit kerja atau unit pengolah. Nah, di asas sentralisasi ini adalah semua arsip yang aktif maupun inaktif atau tidak aktif semua disimpan di unit kearsipan. Jadi semua tercampur jadi satu di unit kearsipan. Perusahaan yang cocok menggunakan asas sentralisasi ini adalah cenderung kecil karena dia nama skalanya skala pembagian arsipnya juga terpusat, jadi dia lebih cenderung kecil. Sebagai contoh, misalkan perusahaan kita namanya PTA. PTA mendapatkan surat masuk dari PTB, disebut surat masuk. Nah, ketika dia masuk ke PT kita atau PTA, dia akan melalui resepsionis dulu di luar, diproses, dimasukkan ke unit kearsipan. Ketika sudah diolah unit kearsipan, akan ditransfer ke bagian yang dituju. Misalkan PTB mengirimkan surat tagihan keuangan, disalurkan ke bagian keuangan. Misalkan ada orang yang ngelamar pekerjaan di PTA, disalurkan ke bagian personalia. Misalkan ada PTA mengirimkan surat promosi atau penawaran produk, disalurkan ke bagian pemasaran. Nah, ketika diolah masing-masing bagian ini, kemudian mereka ingin melakukan atau menindaklanjuti proses balasan surat. Nah, ketika mereka membalas surat, otomatis kan mereka mengeluarkan surat atau disebut surat keluar. Nah, ketika mereka melakukan pengeluaran surat, mereka juga harus melalui monitoring unit kearsipan. Jadi semua itu dimonitor oleh unit kearsipan karena di sini unit kearsipan adalah sebagai pusatnya arsip. Dari penjelasan sekilas tentang asas sentralisasi, kita bisa tarik kesimpulan tentang keuntungannya asas ini. Yang pertama adalah keseragaman sistem dan prosedur, karena mereka terpusat ya sistemnya. Kemudian kedua adalah pengawasannya lebih mudah, karena hanya satu pusat di unit kearsipan saja. Resiko kehilangan dan kesalahan dalam penyimpanan arsip sangat kecil karena hanya satu lingkup di situ. Kemudian kemungkinan kecil penyimpanan arsip ganda. Yang kelima adalah penggunaan ruangan dan peralatan lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan penyusunan arsip lebih lancar. Kekurangannya adalah asas ini belum tentu cocok untuk semua unit kerja. Jadi kalau lingkup perusahaannya besar, pasti dia akan lebih besar pula masalah arsipnya lebih kompleks lagi. Kurang cocok diterapkan untuk lokasi gedung atau kantor yang terpencar. Contoh nih ke kampus UI kan gedungnya terpencar-pencar ya. Jadi nggak bisa kalau di satu unit kearsipan, misalkan orang mau surat masuk di gedung pusatnya, ada misalkan mau surat masuk ditujukan ke bagian fakultas kedokteran, sedangkan unit kearsipannya itu di kantor pusatnya itu misalkan jaraknya 700 meter, itu memakan waktu harus untuk jalan dulu ke fakultas kedokteran, jadi memakan waktu. Kemudian yang ketiga adalah petugas arsip itu belum tentu memahami semua permasalahan unit kerja karena semua masalahnya itu dicampur jadi satu. Yang keempat adalah kemungkinan besar terselip banyak karena kan semua kembali lagi arsipnya dicampur menjadi satu.
Untuk alur desentralisasi ini berbeda dengan asas sentralisasi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau asas sentralisasi dia ada unit kearsipan di bawah direktur. Sedangkan di asas sentralisasi dia tidak ada unit kearsipan. Unit kearsipannya diganti di bawah unit pengolah. Yang disebut unit pengolah di sini atau unit kerja adalah bagian keuangan, di bawahnya ada staf, bagian personalnya di bawah staf, bagian pemasaran di bawahnya staf, ini disebut dengan unit kerja atau unit pengolah. Sedangkan unit kearsipannya di sini saya ganti TU keuangan, TU personalia, TU pemasaran. Sebagai contoh ini di lingkup sekolah atau kampus. Misalkan soal SPP atau pembayaran SPP atau soal gaji karyawan, dia akan masuk ke wilayah bagian TU keuangan masuknya. Kemudian misalkan bagian personalia, contohnya ada orang yang mau ngelamar menjadi guru atau bagian penerimaan siswa baru, dia masuknya ke TU personalia. Kemudian misalkan bagian pemasaran, misalkan dia mau kerjasama dengan sekolah lain atau membuat edaran penerimaan mahasiswa baru atau promosi untuk penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru, dia masuknya ke TU pemasaran. Nah, masing-masing TU ini dia berfungsi sebagai unit kearsipan. Jadi, TU-TU ini dibuat berdasarkan klasifikasi masalah. Kalau keuangan, dia lebih condong ke TU keuangan, personalia lebih condong ke TU personalia, pemasaran cenderung TU pemasaran. Jadi sudah terpecah-pecah dan tidak tercampur seperti asas sentralisasi tadi. Berikutnya adalah asas desentralisasi ya. Asas desentralisasi ini adalah intinya pembagian antara surat masuk dan surat keluar itu sepenuhnya dilakukan oleh unit kerja. Kalau sentralisasi ini unit kearsipan, kalau desentralisasi ini dilaksanakan oleh unit kerja atau unit pengolah. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama adalah dapat menerapkan asas pengolahan kearsipan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misalkan kalau surat untuk bagian keuangan, dia langsung ke bagian keuangan, nggak melalui unit kearsipan. Misalkan ada surat lamaran kerja, dia langsung menuju ke bagian personalia. Kemudian misalkan bagian surat penawaran kerja atau penawaran produk, dia langsung ke bagian pemasaran. Nah, selanjutnya adalah proses kerja itu lebih lancar ya, karena arsip cepat ditemukan. Kemudian nilai guna arsip lebih tepat. Pengetahuan karyawan tentang kearsipan itu lebih berkembang karena sesuai dengan spesialisasinya atau porsinya. Kemudian untuk berikutnya adalah kelemahan desentralisasi. Kelemahan desentralisasi di sini yang pertama adalah ketidakseragaman asas dan prosedur peralatan. Contohnya misalkan di kampus UI. Kampus UI ada beberapa fakultas kan banyak. Saya contohkan misalkan fakultas kedokteran dengan fakultas bisnis dan manajemen. Kedokteran dan bisnis manajemen mungkin lebih besar di bisnis dan manajemennya. Nah, untuk masing-masing fakultas sendiri itu mempunyai prosedur dan peralatan berbeda-beda. Kalau fakultas bisnis dan manajemen dia lebih besar dan lebih gede, otomatis kan buku-buku yang disimpannya kan juga lebih gede, lebih banyak lagi. Dia membutuhkan peralatan mungkin yang lebih banyak dibanding fakultas kedokteran, karena fakultas kedokteran mungkin di sini skalanya mungkin lebih kecil ya dibanding fakultas ekonomi dan bisnis. Jadi kebutuhan dan kesesuaian peralatan itu disesuaikan dengan skala dari unit perusahaannya. Yang kedua adalah kemungkinan arsip sama disimpan pada tiap unit kerja. Jadi ada arsip ganda. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada pengawasan pelaksanaan tata kearsipan. Keempat adalah kurangnya penyusutan arsip karena semua arsip yang aktif dan nggak aktif dicampur jadi satu di unit kerja atau unit pengolah. Yang kelima adalah kurangnya pengetahuan petugas arsip di unit kerja karena tidak semua
pegawai yang bekerja di unit kerja di desentralisasi ini dia mengetahui atau berkompeten di bidangnya. Misalkan ada pustakawan yang dia kerja di bagian perpustakaan kedokteran, belum tentu dia mempunyai background lulusan kedokteran. Mungkin saja dia lulusan D3 kepustakaan, tetapi dia harus mampu atau harus bisa menguasai tentang buku masalah kedokteran. Nah, di situ dia harus belajar lagi. Jadi nggak sesuai dengan background pendidikannya ya. Nah, untuk berikutnya adalah asas gabungan. Asas gabungan di sini disebut dengan asas campuran juga, ya. Asas gabungan atau asas campuran ini adalah penggabungan dari kedua asas, yaitu asas sentralisasi dan desentralisasi. Buktinya apa? Di bawah direktur ada unit sentral arsip atau unit kearsipan. Di bawahnya ada bagian keuangan staf, di tengah-tengahnya ada TU keuangan. Begitu juga personalia dan pemasaran sama. Intinya di sini adalah pemisahan arsip. Jadi arsip yang masih aktif mereka akan disimpan di masing-masing TU. Sedangkan arsip yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak layak pakai atau mau disusutkan atau dihanguskan, dia akan dikirim ke unit sentral arsip. Jadi yang sudah nggak aktif disimpan di unit sentral arsip, yang masih aktif disimpan di masing-masing TU. Tujuannya apa? Agar tidak tercampur atau tidak terjadi penumpukan arsip. Nah, dari sini kan lebih efektif untuk memaksimalkan kinerja masing-masing unit kearsipan di masing-masing TU. Jadi asas gabungan ini sebenarnya paling bagus, cuman tergantung lagi balik pada ukuran perusahaan. Asas gabungan ini lebih condong untuk perusahaan yang raksasa atau besar ya, karena dia cost-nya juga lebih tinggi. Tapi kalau masih skala kecil, sentralisasi cukup. Skala menengah, desentralisasi cukup. Nah, kalau asas gabungan, dia lebih cenderung digunakan atau cocok untuk perusahaan yang raksasa atau besar. Dari ketiga penjabaran asas kearsipan di atas, hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih asas yang sesuai, yaitu yang pertama adalah besar kecilnya organisasi, yang kedua adalah kompleksitas tugas dan fungsi organisasi, yang ketiga adalah lokasi gedung kantor, apakah terpusat atau terpencar, kemudian adalah yang keempat jumlah karyawan, banyak atau sedikitnya, yang kelima adalah jumlah surat yang dikelola. Jadi jangan asal-asalan menentukan asas kearsipan ya. Salah pemilihan nanti yang terjadi adalah pemborosan biaya dan pemborosan waktu. Oke, sekian dulu bab 1 ini ya tentang konsep dasar kearsipan. Misalkan ada pertanyaan, silakan didiskusikan di WA grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.